Om Bokir ya? Kok kenal sama saya? Benar. Saya adalah penggemar berat Anda loh. Adik siapa namanya? Sun, nama kan tidak penting. Halo sedulur, dimanapun berada, piye kabare? Melanjutkan cerita film Sundel Bolong yang kemarin. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah paku kuning yang menancap di kepala Suketi dicabut sama Madam Talo, kini wujud Suketi perlahan-lahan kembali menjadi sosok Sundel Bolong. Cepat. Dadah. Nah, Mama. Sini. Asih yang melihat langsung kejadian itu langsung menelpon Bardo untuk segera pulang ke rumah. Ibu jadi setan. Kami takut. Sesampainya di rumah, Bardo langsung menanyakan kepada Asih seperti apa kronologi kejadiannya. Namun Asih cuma menjawab tidak tahu dan tiba-tiba Nyonya menjadi sosok Sundel Bolong. Apa yang telah terjadi, Asih? Pak, Ibu jadi setan Sundel Bolong, Pak. Lalu menghilang di tembok sana. Sulit diterima akal. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Bardo langsung pergi ke alas roban menemui mertuanya untuk memberitahu dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada Suketi. Itulah sebabnya dulu aku menolak lamaranmu. Sundel Bolong setan perempuan itu? Lantas, siapa dia sebenarnya, Pak? Di situ Ki Ronggo langsung menceritakan siapa Suketi sebenarnya. Suketi adalah gadis desa yang lugu yang diperkaos sama pemuda desa yang tidak bertanggung jawab. Akibat terus frustasi, akhirnya Suketi melakukan bundir. Namun arwahnya terus menuntut balas kepada orang-orang yang menyakitinya. Namun karena Ki Ronggo tidak punya anak, dia mengadopsi Suketi menjadi anak angkatnya. Ijabang bayine si Suketi berpapat kelimo pancer. Izinkanlah saya memanggil. Bangkitlah Suketi. Turun. Manu tunduk. Di waktu yang bersamaan, Joni dan anak buahnya kembali lagi ke rumah Bardo, berniat menculik anak Bardo untuk meminta tebusan uang senilai 50 juta rupiah. Adik saya mau dibawa ke mana? Sediakan uang 50 juta. Jangan coba-coba menghubungi polisi. Permintaan kalian akan kupenuhi. Namun karena Preti yang terus menangis, salah satu anak buah Bardo membekap mulut Preti yang mengakibatkan Preti akhirnya meninggal dunia. Hei, bangun. Kau apakan dia? Dia mati, bos. Bardo yang terus memikirkan anaknya yang bernama Preti, dia nggak bisa tidur sampai tengah malam. Di saat yang bersamaan tiba-tiba ada suara tembakan dari depan rumah. Yang ternyata Preti dikembalikan tapi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keesokan harinya saat melakukan prosesi pemakaman Preti, Pak Kapolsek menemui Bardo mengucapkan belasungkawa dan akan menangkap pelakunya secepatnya. Kami turut berbelasungkawa. Dan waktu dekat pelaku-pelakunya akan segera tertangkap. Malam harinya Suketi membongkar makam Preti untuk diajak jalan-jalan. Di saat Suketi sedang mengajak jalan-jalan Preti, tiba-tiba ada tukang bakpao lewat. Sebenarnya tukang bakpao itu mau pulang karena dagangannya sudah habis, tapi karena Suketi ingin membelinya, anehnya bakpao itu menjadi ada lagi. Kok beli bakpaunya? Sini. Dapat, Bu. Kowe beli bakpaunya 10. Kus 5 lagi buat anak saya. Sebelum tukang bakpao itu pergi, Suketi bilang ada yang ketinggalan di pancinya. Dan saat dibuka adalah Di
Panci, masih ada yang ketinggalan. Scene berpindah kepada Johnny yang ketakutan nanti perbuatannya akan ketahuan polisi. Tapi kata Madam Talo, polisi tidak akan mengendus atau melacak perbuatan mereka kecuali arwah Suketi yang akan menuntut balas. Maksudnya almarhumah istri Bardo. Kau tidak usah khawatir, Johnny. Kemudian anak buah Johnny yang telah membunuh Preti didatangi Suketi. Di situ Suketi berkata, "Kau boleh lupa padaku tapi tidak dengan anakku." Kau boleh lupa padaku, Siapa kau? tapi tidak pada anak. Di situ anak buah Johnny langsung menembaki Suketi, namun karena Suketi seorang hantu, tembakannya sia-sia. Di situ Suketi pun langsung mencekiknya dengan cara yang sama yang dilakukan kepada anaknya. Dengan cara ini kau... Kemudian scene berpindah kepada seorang penyanyi top Marco Top bernama Bang Bokir yang mau mengadakan konser. Ditemani Dorman, mereka berdua mau mengendarai Delman, namun Bokir di situ bertanya bensinnya sudah diisi apa belum. Bensinnya udah diisi belum? Baru berjalan beberapa menit, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengaku penggemar beratnya Bang Bokir. Bukan hanya itu, dia langsung meminta tanda tangannya Bang Bokir. Alam, Om Bokir ya? kok kenal sama saya? Benar. Boleh dong minta tanda tangannya? Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan yang di situ sudah sangat ramai sekali menunggu kedatangan Bang Bokir. Di situ Bang Bokir langsung bernyanyi yang kurang lebih lagunya seperti ini. Pak Hakim dan Pak Jasa, kapan Bokir akan disidang? Nyamuk-nyamuk menjengkelkan, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Dan Pak Jaksa ya sudah tidak tahan, nyamuk menjengkelkan. Ketika lagu selesai, keadaan menjadi sangat sepi sekali. Bukan hanya itu, mereka pun berada di tengah-tengah kuburan yang keadaannya sangat gelap sekali. Lampu mati kok jadi sepi? Hei Bokir! Hei Bokir! Perempuan yang mengaku penggemar beratnya Bang Bokir pun berubah menjadi sosok sundel bolong yang membuat Bang Bokir dan Dorman ketakutan dibuatnya. Ngomong-ngomong, siapa sih lo? Bokir ada di mata saya. Bokir. Mati nih, Bokir dan Dorman yang sangat ketakutan berlari sampai ke pinggir jalan raya sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang pengendara sepeda motor. Namun ketika mereka berdua akan dibonceng, yang terjadi adalah... Sundel bolong. Pakai. Lu tidak. Ya, ternyata pengendara sepeda motor itu adalah salah satu anak buahnya dari Johnny. Dan saat berada di situasi yang sangat sepi, Suketi pun langsung menghabisinya. Sementara itu Johnny dan Madam Talo mendatangi pemakaman berniat untuk memanggil Suketi dan akan dijadikan manusia kembali. Dengan menggunakan paku kuning yang sudah disiapkan, nanti Suketi jika kembali menjadi manusia akan dibakar hidup-hidup. Tamat sudah riwayatmu, sundel bolong. Kau ingat paku ini? Namun ternyata tidak segampang itu. Di sini Suketi melawan dengan mudahnya menghabisi semua anak buah Johnny. Di sini Madam Talo mencoba melawan Suketi dengan berubah dirinya menjadi bangkong. Sementara itu Haris yang mengetahui Johnny dan kawan-kawan berada di kuburan segera menelpon polisi dan Bardo. Kok di sini? Baik. Halo. Bardo segera mengajak Leo dan Kironggo untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di pemakaman. Sesampainya di pemakaman, Bardo dan kawan-kawan melihat Suketi yang sedang beradu ilmu dengan Madam Talo. Namun di situ Suketi dengan mudahnya mengalahkan Johnny dan Madam Talo menggunakan paku yang mereka siapkan sendiri.
Dan setelah semuanya selesai, Suketi meminta kepada Bardo untuk menjaga anaknya baik-baik. Mama. Rio, Iya, Ma. Rio jangan nakal ya sayang ya. Mas, jaga anak kita baik-baik. Dan film pun tamat. وسع كرسيه السماوات